yang ini sering dilanggar oleh masyarakat adalah masalah tumaknina. Apa yang dimaksud dengan tumaknina? Tenang sejenak sehingga orang ketika rukuk sempat untuk membaca satu doa ketika melaksanakan rukuk. Saat dia rukuk sempurna, dia sempat mengucapkan satu doa, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saat dia i'tidal tegak sempurna, dia sempat mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Saat sujud dengan sempurna, dia sempat mengucapkan satu kalimat Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ini tidak dilakukan, maka salatnya batal. Suatu ketika dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW sedang berada di dalam masjid. Lalu datang seseorang, kemudian dia masuk masjid, salat 2 rakaat. Selesai salat, dia mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan salam, dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Akhirnya sahabat ini mengulangi salatnya dengan kualitas salat yang sama seperti yang pertama. Selesai dia menghampiri Nabi SAW, dikatakan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, salatmu batal. Dia pun mengulangi salat untuk kali yang ketiga dengan kualitas yang sama. Selesai salat, dia balik lagi dan Nabi SAW mengatakan yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatmu batal, ulangi salatmu. Anda bisa bayangkan, andai kan ini terjadi pada diri kita, mungkin kita akan marah. Tapi sahabat ini tidak. Sehingga kalaupun disuruh ulangi salat karena dinilai batal, dia nggak ngeyel, tapi dia ulangi salat. Lalu sahabat ini dengan rendah hati mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak fa'allimni. Ya Rasulullah, aku nggak bisa salat yang lebih baik daripada ini, tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW tata cara salat minimal yang kalau itu dilanggar salatnya batal. Hadis ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan hadis musi fi salatihi. Ternyata penyakit orang ini adalah tidak tumaknina. Maka Nabi SAW banyak memberikan penekanan. Kalau kamu rukuk, maka tumakninalah ketika rukuk. Ketika i'tidal, tumakninalah ketika i'tidal. Dan seringkali yang dilakukan adalah belum sempurna rukuk, orang sudah i'tidal, belum sempurna berdiri tegak, dia sudah turun sujud. Dan saya pernah melihat orang seperti itu berkali-kali di beberapa masjid sekitar kita. Dia tidak sempurna ketika salat. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang mulia, pernah ketemu dengan orang yang seperti itu kualitas salatnya. Lalu ditanya, Bapak usianya berapa? 60-an tahun. Kamu sholat sudah berapa tahun? Sekitar 40 tahun. Mungkin dia masuk Islam di usia 20-an tahun. Seperti ini kualitas sholatmu selama 40 tahun? Iya. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Lau mitta ala hadza, mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau Bapak mati, salat Bapak seperti ini, Bapak mati dalam keadaan bukan membawa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias mati di luar Islam. Karena salatnya rusak. Ternyata penyakitnya tidak tumaknina. Sekali lagi, andaikan peringatan ini disampaikan kepada orang zaman sekarang, mungkin dia akan marah. Kamu siapa kok menilai salat saya? Apakah kamu Tuhan? Bukan, Pak. Dohir sholat itu bisa dinilai sah dan tidaknya. Anda sholat, saya lihat, saya bisa menilai sah dan tidak. Karena sah dan tidak bisa dinilai. Tapi kalau diterima dan tidak, hanya Allah yang tahu. Dua hal yang perlu dibedakan. Perhatikan yang namanya tumaknina. Maka kalau ada orang yang bangga dengan sholat yang cepat, 23 rakaat, 7 menit selesai, apa yang perlu dibanggakan? Itu mempermainkan ibadah. Sehingga kita bukan memperbanyak ibadah tapi nggak ada nilainya, tapi bagaimana kita beribadah yang berkualitas, sedikit tapi bernilai lebih berarti daripada banyak namun ternyata kosong nggak ada nilainya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan landasan takwa, yaitu berusaha untuk dilakukan semaksimal mungkin. Maka hati-hati jamaah dengan yang namanya tumaknina. Mari kita jadikan diri kita betah untuk salat. Jangan membaca doa ruku kalau belum sempurna ruku. Jangan membaca doa i'tidal kalau belum tegak sempurna. Dan orang yang saya jumpai usianya 70-an tahun, beliau belum tegak sempurna ketika i'tidal sudah turun sujud. Maka saya ingatkan, Bapak mohon maaf, salat Bapak batal.
Kalau seperti ini terus, maka bapak meninggal dalam keadaan nggak pernah sholat, karena dia belum tegak sempurna sudah turun, belum rukuk sudah berdiri. Dan ternyata beliau membaca Subhana Rabbil Azim dalam posisi ketika bergerak. Orang membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la dalam posisi ketika bergerak sujud. Begitu dahinya nyentuh sebentar sudah bangkit. Kalau seperti ini caranya, sholat kita tidak akan diterima. Ibadah itu wajib dan ada aturannya, ada standarnya. Keluar dari standar, mohon maaf, ibadah itu tidak diterima. Bukan dalam rangka menilai amal orang, tapi kita punya tanggung jawab bersama bagaimana agar ibadah kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.